Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Marwah Hanifah dari kelas SI 4303 NIM 12021902992. Definisi fungsi. Fungsi dalam Python berfungsi memecahkan program besar menjadi subprogram yang lebih sederhana serta menghindari penulisan kode secara berulang-ulang. Masing-masing fitur pada program dapat dibuat dalam satu fungsi, di mana ketika kita membutuhkan fitur tersebut, kita tinggal memanggil fungsinya saja. Fungsi dalam Python didefinisikan menggunakan kata kunci def. Setelah def, terdapat nama pengenal fungsi, diikuti dengan parameter yang diapit dengan tanda kurung dan diakhiri dengan tanda titik dua. Ini adalah contoh dari fungsi. Def di sini adalah kata kunci untuk mendefinisikan fungsi dalam Python. Nama fungsi di sini adalah nama pengenal fungsi, dan tanda kurung di sini adalah parameter. Parameter adalah nilai yang disediakan kepada fungsi, di mana nilai ini akan menentukan output yang akan dihasilkan fungsi. Nilai parameter saat pemanggilan fungsi dinamakan argumen. Sekarang saya akan membuat contoh dari fungsi, yaitu pertama-tama saya membuat judulnya terlebih dahulu. Lalu saya akan membuat kata kunci untuk mendefinisikan fungsinya. Kita menggunakan def. Lalu kita membuat nama pengenal fungsi. Nama pengenal fungsi saya buat contohnya minuman. Lalu tanda kurung buka, kurung tutup, titik dua. Lalu print, misalkan Rina ingin minum jus. Nah, kita ingin nanti di outputnya keluar Rina ingin minum jus. Maka kita harus mendeklarasikan nama pengenal fungsinya, yaitu minuman. Dan maka akan keluar Rina ingin minum jus. Fungsi tanpa pengembalian nilai. Fungsi tanpa nilai balik atau void disebut juga prosedur. Disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi. Ciri-ciri jenis fungsi tanpa pengembalian nilai adalah tidak ada keyword return dan tidak memiliki nilai kembalian fungsi. Sekarang saya akan membuat contoh dari fungsi tanpa pengembalian nilai. Saya akan membuat bagaimana cara menghitung luas trapesium. Pertama-tama saya akan membuat judulnya terlebih dahulu. Lalu saya akan membuat variabel untuk memasukkan nilai panjang sisi trapesiumnya. Saya menggunakan float supaya nanti kalau angkanya koma tetap bisa terbaca. Input untuk menginput panjang sisinya nanti masukkan panjang sisi atas trapesium. Float variabel T adalah untuk tinggi trapesiumnya. Float
masukkan tinggi. Lalu kita akan membuat variabel untuk menghitung luas trapesiumnya. Saya menamakan luas underscore trapesium sama dengan rumus dari luas trapesium adalah setengah dikali sisi atas ditambah sisi bawah dikali tingginya. Maka variabel A untuk sisi atas trapesium ditambah variabel B untuk sisi bawah trapesium dikali dengan tingginya lalu dibagi 2. Lalu kita print luas trapesium sama dengan, lalu panggil variabel luas underscore trapesium, lalu run. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan panjang sisi atas trapesium. Misalkan saya masukkan 3, lalu saya masukkan 8, lalu saya masukkan tinggi trapesium 5, maka hasil luas trapesiumnya adalah 27,5. Fungsi dengan pengembalian nilai. Fungsi dengan nilai balik atau non-void disebut juga function. Disebut non-void karena mengembalikan nilai yang berasal dari keluaran hasil proses function tersebut. Ciri-ciri jenis fungsi dengan pengembalian nilai adalah ada keyword return dan memiliki nilai kembalian fungsi. Sekarang saya akan membuat contoh dari fungsi dengan pengembalian nilai. Pertama-tama saya akan membuat judulnya terlebih dahulu. Lalu saya akan menggunakan kata kunci untuk mendefinisikan fungsinya, yaitu def. Lalu saya akan membuat nama pengenal fungsinya. Di sini saya membuat nama pengenal fungsinya dengan kata panggil. Lalu saya membuat parameternya dengan kata nama. Lalu titik enter, return. Mengapa di sini menggunakan return? Karena fungsi yang dipakai adalah fungsi dengan pengembalian nilai. Return misalnya aku suka bla bla bla, maka plus str nama. Str adalah string. Mengapa saya memakai string? Karena tipe datanya adalah string. Lalu saya mau outputnya aku suka bla 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 sesuatu, maka print lalu deklarasikan nama pengenal fungsinya yaitu panggil, lalu isi parameternya dengan misalkan coding, lalu run. Maka yang keluar adalah aku suka coding. Variabel lokal dan global. Variabel lokal hanya bisa diakses di dalam fungsi tempat ia berada saja, dan variabel global adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi. Saya akan membuat contoh variabel lokal dan variabel global. Pertama, saya akan membuat variabelnya terlebih dahulu, yaitu variabel nama. Lalu saya membuat variabel kelas.
Lalu saya akan menggunakan kata kunci untuk mendefinisikan fungsinya, yaitu menggunakan def. Pertama, saya akan membuat variabel lokal. Jadi def lokal. Lalu masukkan variabelnya lagi. Karena variabel lokal hanya bisa diakses di dalam fungsi tempat ia berada saja. Sehingga kita harus memasukkan variabelnya lagi. Dua sama lalu print. Lalu saya akan membuat variabel globalnya, yaitu langsung saja print lalu run. Maka akan keluar nama saya Wardah, kelas SI 4303. Fungsi lambda. Lambda di Python adalah sebuah ekspresi untuk membuat fungsi. Kita bisa membuat fungsi tanpa nama atau dikenal juga dengan anonymous function. Lambda bisa memiliki lebih dari satu argumen atau parameter tapi hanya memiliki satu isi. Karena fungsi lambda tidak punya nama, kita butuh variabel untuk menyimpannya. Berikut adalah contoh fungsi lambda. Pertama, saya akan membuat greeting sama dengan lambda name titik 2 print dalam kurung f hi kurung bawah name lalu variabel greetingnya pada bagian name akan diisi oleh Wardah Marwah. Run, lalu akan muncul Wardah Marwah. Hai Wardah Marwah.